Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh hadir di tempat ini ya Bapak. Kami percaya kuasa yang sama yang buat kami dapat hadir di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur di dalamnya bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan Amin. Shalom semua. Shalom. Ya. Shalom semua. Shalom. Kurang kencang? Shalom. Baru setengah? Oke. Apa kabar ya saudara semua? Saya percaya semua hari ini muka-mukanya berseri ya, meskipun nggak kelihatan di masker. Saya percaya antusias kita ketemu Tuhan pada pagi hari ini nggak sia-sia. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Hari ini kita berdiri, kita ada di tempat ini semua karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu kita baru memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Masih ingat? Hari Kamis ya, kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan punya rancangan lagi buat anak-anaknya yang di muka bumi ini. Karena Alkitab tulis, dia naik, dia nggak tinggalin kita sebagai yatim piatu. Tapi dia naik, dia menyediakan penolong yang lain. Amin. Nah hari ini khotbah saya beri tema kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan kuasa Roh Kudus. Amin. Kurang kencang. Kuasa. Yes. Nah, saudara yang kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu di loteng bagian atas, murid-murid berkumpul, bersehati, Alkitab tulis. Dan karena Tuhan berjanji, dia bilang sama murid-murid, jangan pergi dulu ya, jangan pergi katanya. Sebelum aku memperlengkapi engkau, jadi jangan keluar dulu, jangan kemana-mana dulu. Sebelum aku memperlengkapi kau, kata Tuhan. Jadi ketika itu murid-muridnya disuruh jangan pergi. Tuhan bilang, kau akan dikasih jubah supaya kau menerima yang namanya kuasa. Kau akan terima kuasa. Masih ingat kisah ketika Yesus disalib, murid-muridnya gimana hasilnya? Mereka ketakutan semuanya saudara. Bahkan Petrus ngumpet. Banyak hal ternyata kita dekat sama Tuhan, tapi ada ketakutan ketika kita goyah. Dan Alkitab tulis, suruh jangan keluar. Kalian jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu. Jadi pas begitu mereka berkumpul, Roh Kudus dicurahkan, berbahasa lidah. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Katakan wow. Saya percaya hari ini ketika kita mau percaya Tuhan Yesus sudah bersungguh-sungguh, Roh Kudus akan memperlengkapi kita sehingga kita dapat kuasa itu. Kita pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sama dengan yang hari ini kita terima, saudara. Gak ada seorang pun yang hadir di tempat ini, saya mau bilang, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kondisi yang kita saling lirik, lu bawa virus atau enggak, dan kita memutuskan untuk datang ke tempat ini kalau bukan karena Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak bisa. Seberapa besar ternyata kita rindu banget ketemu Tuhan, bener gitu? Ini buktinya, saudara bisa hadir di tempat ini di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu nih siapa aja bisa bawa virus, kita nggak tahu. Resiko tinggi. Tapi ada satu kerinduan ternyata dalam diri manusia, yaitu ketemu dengan Tuhan. Bukan pulang ke surga, itu nanti. Bersekutu dengan Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau bukan Roh Kudus, apalagi dari tengah-tengah liburan, ada yang pergi, ada yang jalan-jalan, meskipun terbatas tempatnya, tapi percayalah, kita ada di tempat ini hari ini. Roh Kudus bekerja. Itu sama kuasanya, sama yang dibangkitin Tuhan Yesus. Kita ada di tengah-tengah hari ini. Kalau saudara masih merasa di rumah ada panggilan untuk berdoa, itu sama. Kuasa yang sama, yang ngomong sama saudara, sama saya, untuk kita mau berdoa. Dan kuasa yang sama membawa kita ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kita buka firman Tuhan, karena waktu saya nggak banyak, saya akan buka dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya akan baca
per ayat ya teman-teman. Ayat 14, 15. Hari-hari kita sedang nantikan kedatangan Tuhan teman-teman. Kalau semua kita hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saya mau bilang, dan tugas kita adalah disuruh menjadi saksi. Tugas kita adalah keluar menjadi saksi. Namun sudah banyak ternyata ketika kita mau ngomong tentang Yesus kita takut. Dan saya mau kasih tahu, itu yang dialami murid-muridnya. Sama, persis. Mereka takut. Takutnya luar biasa, saudara. Sampai ketemu orang, mereka kalau mau bersekutu, mereka tutup pintu semua. Jangan sampai ada yang lihat. Minder. Dan banyak hal yang terjadi ketika Yesus terutama naik ke surga, mereka merasa ditinggal. Waktu saya bersama dengan Yesus bisa mati, apalagi? Nah, ternyata murid-muridnya dan Tuhan tahu bahwa ternyata kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kabar baiknya. Oke, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Separuh, setengah, seperempat? Sama-sama ngomong segala. Segala perintahku, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang Parakletos yang lain, penolong yang lain, saudara. Nah, saya mau bilang sebelum Roh Kudus datang ada hal yang ketika Tuhan Yesus kerjakan di muka bumi ini, dia kasih kita ngajar, dia ngajar kita, saudara. Jangan begini, jangan begitu ya. Hati-hati ya terhadap ragi Taurat dan lain sebagainya. Kasih kita penuntun, kan? Ketika Tuhan Yesus sendiri mengadakan mujizat, dia kasih lihat kepada murid-muridnya. Seperti ini ya mujizatnya ya. Perhatikan apa yang saya kerjakan, karena kamu akan melakukan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang nanti aku pergi, dan kamu akan sendirian teriak. Dan mereka merasa takut, saudara. Dia akan memberikan penolong supaya kita bisa melewati hari-hari ini. Mengalami hari ini gak gampang. Saya mau bilang, saudara boleh berpikir bahwa ternyata era digital membuat kita lebih efisien, lebih simple. Yes, saya mau bilang era digital yang seperti itu. Dan kedepannya apakah akan lebih rumit? Kita akan dibawa lebih efektif. Kita akan dibawa ke hal-hal yang benar-benar lebih disederhanakan, saudara. Percayakah waktu dulu kita mikir untuk tahu dunia itu susah setengah mati. Sekarang hanya sebatas genggaman tangan kita. Kita bayangkan betapa majunya dunia ini. Dan kita akan bahas, kita tahu bahwa penguasa dunia ini siapa? Iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Kita bayangkan sekarang, kita visualisasikan bahwa ternyata penggenapan Tuhan sudah tiba. Di mana orang-orang akan dipasang chip. Di mana orang-orang akan disuruh murtad. Di mana orang-orang akan disuruh milih Tuhan atau hidup. Dan ternyata kita tahu persis ya. Kita tahu persis bahwa ketika hari itu tiba, make sure bahwa kita tidak menyangkal Tuhan. Ketika kita dibawa, Tuhan Yesus katakan ketika engkau dihadapkan kepada para pendakwa, diam. Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan tolong. Dan masalahnya adalah, percaya nggak sekarang, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Itu dulu, kita koreksi dulu. Percaya nggak Roh Kudus ada dalam hati kita? Hari engkau ketika putuskan ikut Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak gampang, benar. Hari pertama ketika engkau memutuskan untuk ikut Tuhan, benar-benar nggak gampang. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Dan Alkitab nggak pernah menjanjikan kemudahan dalam mengikuti Yesus. Sangkal salib. Esensi dari kekristenan adalah semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah esensi dari kekristenan. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Alkitab berkata dengan jelas, aku akan memberikan penolong yang lain. Supaya roh itu, penolong itu, Parakletos itu, penolong yang lain itu menyertai kamu bukan sekedar untuk sebentar, melainkan untuk selama-lamanya. Siapa dia? Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dengar baik Bapak Ibu. Saya harus bicara sedikit terbuka bahwa ternyata dunia nggak bisa terima Roh Kudus. Alkitab tulis, bukan saya ngomong. Alkitab jelas tulis. Dunia tidak menerima dia. Bukan kata Johan ya. Barusan Alkitab tulis.
Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia nggak dapat menerima Roh Kudus. Jadi mudah aja kalau kita misalnya lihat orang nggak mau terima Roh Kudus, dunia. Sesederhana itu. Anda boleh keren, Anda boleh kaya, Anda boleh ganteng, Anda boleh cantik, Anda boleh punya segudang prestasi, Anda boleh punya sederet gelar di belakang Anda. Saya mau kasih tahu ketika kita di atas kapal, kalau kapal itu harus karam, kalian juga karam juga. Bisa tangkap ya? So apa yang ada dalam diri kita, saya mau kasih tahu, kalau tanpa Roh Kudus sia-sia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kita kenal, kita kenal. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Katakan amin. Roh Kudus menyertai kita dan dia diam di dalam kita, saudara. Kabar baik saya mau kasih tahu. Dan Alkitab jelas tulis bahwa dunia ini sedang hilang, saudara. Orang yang nggak mau terima Roh Kudus, dunia. Hari ini saya mau bilang orang yang tidak mau terima Roh Kudus, dunia. Tapi Pak, saudara saya, teman saya ke gereja, tapi gerejanya nggak ada bahasa dunia, nggak ada bahasa lidah. Apa mereka dari dunia? Hati-hati, jangan terjebak ya. Saya mau bilang, kita tulis gini. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya langsung nyampein aja. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sama-sama saya katakan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh. Jadi gereja yang ada bahasa lidah, ada Roh Kudus ya? Ada saudara. Gak ada kemampuan dalam diri manusia yang bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus di dalamnya. Mengaku lah ya. Di tempat terbuka ini, saya bilang, di tempat terbuka ini, siapa yang bisa mengatakan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Lo nggak ada tuh? Lo cuma dikit tuh? Kemana semua ini yang kesini ngapain? Halo? Apakah kita tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan hari ini? Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Walaupun kebaktian gak ada bahasa lidah, gini. Kebanyakan orang karismatik selalu bilang orang karismatik itu punya persepsi kalau nggak ada bahasa lidah nggak ada Roh Kudus. Saya mau kasih tahu, sebenarnya persepsi ini mesti kita luruskan, saudara. Persepsi ini mesti kita luruskan. Untuk bisa berkata Yesus adalah Tuhan perlu Roh Kudus. Dan ketika orang bisa ngomong beribadah kebaktian dan dia bisa memuji dan menyembah Tuhan, mendirikan nama Yesus, itu ada Roh Kudus. Masalahnya ada Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus ada dua hal yang berbeda. Ini yang mesti kita tahu dulu persepsinya. Jangan bilang ketika orang gak berbahasa lidah dikatakan tidak ada Roh Kudus. Ini salah besar. Ini harus dikoreksi supaya kita ngerti nih bahwa ternyata orang ada Roh Kudus itu bukan bahasa lidah. Tapi ketika mereka bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus. Sesimpel itu. Dalam Yohanes 14:18, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Waktu Yesus naik, dia kasih penolong, saudara. Dan ini luar biasa banget. Menurut saya ini luar biasa banget. Kita lanjut dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan penolong itu dikatakan adalah Roh Kudus, saudara. Dia punya tugas. Roh Kudus punya tugas di muka bumi ini. Dan kalau ia datang, siapa datang? Roh Kudus. Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa dia harus mengisapkan akan dosa? Karena banyak yang gak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sesederhana itu. Seberapa banyak ternyata sekeliling kita yang kita lihat, ternyata orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Dan tugas Roh Kudus adalah menginsafkan mereka supaya mereka bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus selalu bekerja dengan kita, bekerja sama dengan kita. Kita melangkah bersama Roh Kudus. Saya percaya di tempat ini kita datang bukan karena kekuatan kita, saudara. Kita datang ke tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Itu karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk boleh dapat bagian dalam kerajaan surga. Tugas kita adalah bersyukur dan hidup seturut dengan firman Tuhan.
Karena Yesus bagi saya, dia adalah pribadi yang luar biasa, yang mengangkat kita dari nggak ada apa-apa. Kita ini sampah, saudara. Rasul Paulus katakan nggak ada kebanggaan apa yang dikerjakan kemarin. Kita ini sampah dan Tuhan angkatnya nggak tanggung-tanggung jadi anak. Tuhan nggak tanggung-tanggung mengangkat kita menjadi anak, dekat, punya hubungan dengan Bapa dan anak. Dan nggak ada batasan-batasan untuk kita bisa dekat lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dulu mungkin persepsi kita yang kita kenal, dia tuh galak dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, dia punya hati seperti seorang bapak dan dia mau dekat sama anaknya. Siapa? Kita. Dan kita bisa kesini karena Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Ayat 10. Akan kebenaran. Jadi tugasnya Roh Kudus mengingatkan yang kebenaran. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Saya mau kasih tahu, surga dan neraka ada. Ada. Sesimpel itu. Ketika Tuhan bilang pilih murtad, pilih enggak, pilih hidup atau pilih binasa, itu membuktikan bahwa kebenaran ada, surga dan neraka itu nyata. Tinggal kita percaya atau enggak bahwa Yesus naik ke surga. Alkitab tulis dia menyediakan tempat buat kita. Dia siapin rumah buat kita. Masalahnya kebanyakan orang nggak percaya ini seperti cerita dongeng dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, masalah Anda percaya atau enggak itu nggak mempengaruhi benar-benar adanya surga dan neraka, saudara. Pilih. Dia mau kasih tahu kebenaran seperti itu. Ayat yang ketiga, ayat ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Suka nggak suka, endingnya kita akan masuk ke dalam persidangan. Masalahnya, ketika kita di sidang, siapa yang menjadi pembela kita? Kalau kita percaya Yesus sebagai pembela kita, dia udah bayar lunas di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita. Jadi ketika kita di hadapan penghakiman, kita sedang dihakimi, kita sedang didakwa, dibuka cuma selembar memang sih catatan dosanya. Selembar dibuka, semua. Catatan kehidupan kita semua. Masalahnya adalah siapa yang menjadi penolong kita? Siapa yang menjadi pembela kita pada saat kita menghadapi itu? Yesus yang menjadi. Hari ini jangan sampai iman kita gugur. Jangan sampai kita lihat bahwa situasi keadaan memang tidak semakin baik. Namun saya mau kasih tahu, Roh Kudus ada dalam diri kita untuk kasih kekuatan. Dan dia selalu nolong kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, apa sih pentingnya Roh Kudus? Tuhan Yesus ngajarin kita pertobatan supaya kita percaya. Tapi dia tahu persis bahwa kita hidup di muka bumi ini, kita yang masih di hidup dalam daging, kita hidup dalam pertarungan yang hebat, pertarungan yang luar biasa yang saya bilang, kita harus bisa menjadi cerdik seperti ular tuh, seperti merpati. Dan tanpa pimpinan Roh Kudus kita akan tersesat. Cerdiknya bisa dianggap jadi licik. Bisa paham ya? Roh Kudus bisa nolong kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita diajar untuk pakai iman, benar ya? Dengan baik. Untuk hidup pakai iman, sungguh-sungguh gak gampang. Orang Kristen banyak, tapi yang bertobat sungguh-sungguh gak banyak. Orang Kristen banyak, yang bertobat sungguh-sungguh gak banyak. Saya ingatkan sekali lagi, orang Kristen banyak, yang bertobat sungguh-sungguh gak banyak. Dan saya percaya nggak di sini, di tempat lain, di sana. Jangan plototin saya, di sana. Kita ikut Tuhan gak gampang, saudara. Apakah dengan kita mulai kesaksian di tempat ini, terus benar-benar kita udah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau? Saya mau cerita. Waktu saya pertama kali mengenal Tuhan, saya duduk diam di dalam satu ibadah, dan saya kaget ketika saya terkagum ketika ada salah satu pria, dia kesaksian. Dia pengguna narkoba. Dia kesaksian bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana Tuhan bentuk dia. Dan akhirnya dalam kesaksiannya itu dia katakan bahwa saya sudah terlepas dari narkoba. Saya udah gak terikat lagi dengan narkoba. Dan lagu penutup yang dia nyanyi yang sampai sekarang saya ingat. Betapa besar kasih. Air mata turun, menangis, dan kita ngebayangin, yes Tuhan, Engkau baik banget. Gila, semerah apapun dosa saya, Engkau sucikan. Engkau gak ingat pelanggaran-pelanggaranku. Tahu apa yang terjadi? Endingnya adalah saya mendengar kabar terakhir dia overdosis.
So, make sure bahwa hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan manusia yang menang kita saat ini, tapi Tuhan. Dan hasilnya kita harus tahu bahwa kita pulang kemana nih? Ke surga atau ke neraka? Pilih saudara. Saudara, saya mau tanya, kalau kita diadu sama dunia, kita belum tentu menang loh. Kita belum tentu menang. Saya banyak dikasih kesempatan untuk melihat bagaimana orang-orang dunia, dari penghasilannya dan lain sebagainya. Saya banyak dikasih kesempatan untuk ditawarkan dan lain sebagainya. Namun itu gak gampang, saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati gak? Berkati pasti. Butuh iman. Butuh iman, ketekunan, kesabaran menunggu janji Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Dan kalian tahu ternyata mudah banget di luar sana untuk cari duit yang serong-serong. Saya nangkep ya. Lebih cepat mana? Untuk menjadi kaya, lebih cepat mana? Untuk menghasilkan duit. Tuhan angkat kita butuh proses loh. Anda perlu dihancurkan dulu, Anda perlu mengalami hal yang enak dulu dan Tuhan angkat. Dan kalau kalian kita di dunia itu gampang. Dan saya mau kasih tahu, kita menghadapi pertempuran yang luar biasa. Enggak cuma soal materi, saudara. Terkadang kalau kita pernah dengar masalah pernikahan, masalah rumah tangga, Pak di sebelah sana boleh nikah berkali-kali, Pak. Pak di sana boleh tuh kawin cerai. Saya mau kasih tahu, kalau kalian mau ikut seperti itu, maka kita nggak akan dapat bagian dalam kerjaan surga. Saya harus keras hari ini. Saya bilang, saya nggak tahu teman-teman, saudara pernah dengar ya? Lu nggak bosan makan ini, lu nggak bosan makan, lu ngerti ya maksud saya ya? Lu nggak bosan? Saya pernah digituin, dan menurut saya ini nggak masuk akal bagi firman Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita udah dalam Tuhan, siapapun pasanganmu yang ada dalam kehidupanmu hari ini, mau dia ketika naik mobil ngoceh mulu sampai nempel spion mulutnya, sampai nempel kaca, saya mau kasih tahu, udah nggak bisa tawar-tawar lagi. Udah nggak bisa tawar-tawar lagi. Mau dia bagaimanapun udah nggak bisa tawar lagi. Biar Tuhan yang pimpin rumah tangga kita, berdoa, minta tolong sama Tuhan. Dan masalah terbesar adalah seperti ini, saudara. Ternyata banyak suami istri, saya harus jujur, mereka masih bersama, satu ranjang, satu tempat tinggal, makan nasi bersama, namun hati dan pikirannya udah nggak sama-sama. Saya mau kasih tahu, ketika ini Alkitab menulis dengan jelas ya, ketika kita ngebayangin seseorang aja, seseorang yang kita mesra-mesraan sama seseorang dan lain sebagainya, zina, Anda sudah berzina. Bagian tersulitnya adalah, saya mau kasih tahu, orang-orang hidup seperti itu meskipun suami istri, Anda masih mikirin yang lain, mikirin pasangan yang lain. Saya mau kasih tahu, Alkitab tulis, orang-orang yang berbuat cabul, berzina, itu nggak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Titik. Keras. Saya minta maaf. Saya harus bilang ini. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita bermasalah, jangan kasih celah. Jangan kasih celah untuk dunia lain masuk. Bahaya. Sekali kita seperti itu bagian yang saya bilang. Berzina. Nah, kita tulis nggak perlu berhubungan badan sungguh-sungguh, dalam pikiran aja berzina. Pikiran jorok, najis. Itu nggak dapat tempat, nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Yes, saya mau bilang itu. Apa dasarnya? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Alkitab yang tulis. Kalau sakit nomor satu mesti ngapain? Doa dulu, saudara. Dan itu butuh iman. Benar? Kita kan orang Kristen, Pak. Ya, pokoknya nanti ketika saya berdosa, ya nggak apa-apa lah, nanti hari Minggu kita cuci dosa. Nggak apa-apa lah, hari Minggu cuci dosa. Benar kayak gitu? Saya mau kasih tahu, cuci dosa nggak pakai rinso, nggak bisa, beneran. Nggak bisa main-main di sini, di area ini kita nggak bisa main-main. Saya mau kasih tahu, satu-satunya yang bisa menyucikan dosa kita cuma darah Yesus. And darah Yesus itu bukan buat mainan, itu sakral, bos. Suci. Bukan bolak-balik kayak baju kotor kita pakai kasih rinso selesai, enggak.
pertobatan harus dilakukan terus. Dan masalahnya gini, saya mau kasih tahu bahwa kematian Yesus atau pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membebaskan kita dari dosa, Bapak Ibu. Membebaskan kita dari dosa, bukan membuat kita bebas berbuat dosa. Dan masalahnya kita salah mengartikan ketika sudah diampuni kita bebas ngelakuin. Kita lupa batasan-batasan Alkitab ini. Hidup senang harus ada standar firman Tuhan. Nggak bisa standar pikiran kita, standar hati kita nggak bisa. Nah, kita tahu persis keinginan roh adalah bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan nggak akan mengingini keinginan daging. Datang nggak datang, tapi kita tahu persis bagaimana cara menanggulanginya. Masih ingat cerita tentang Yusuf yang lari dari istri Potifar? Cakep ceweknya, langsing, mungkin primadona mungkin ya. Kalian tahu Yusuf nggak menyangkal bahwa dia manusia dan dia bisa terjatuh. Apa yang dia lakuin? Dia lari. Saya nangkep ya, ini paling bahaya. Dosa yang tidak kelihatan, pikiran. Suami istri, introspeksi diri kita, lihat baik-baik kehidupan kita seperti apa. Akhir-akhir ini apa sih yang kita kejar? Apa sih yang kita mau dari sebuah hubungan pernikahan? Menjelang hari ini dunia hanya menghargai orang yang serupa dengan dia. Percaya nggak percaya? Ada nggak sama dengan dia, dijauhin. Tapi surga tahu, makanya kita dikasih kuasa yaitu Roh Kudus. Jika kita percaya Roh Kudus, kita dapat hidup dengan benar di dunia ini. Katakan amin. Kita akan buka satu ayat. Saya berharap Bapak Ibu mau buka hati hari ini untuk Roh Kudus. Kita buka Kisah Rasul 8. Sambil persiapkan, oke. Kisah Rasul 8. Nah, saya mau bilang ini. Waktu Yesus naik ke surga, saudara, waktu Yesus naik ke surga, Yesus disaksikan 500 orang pada saat itu. Dan ketika dia naik ke surga, malaikat yang sama ngomong, orang yang ini yang kau lihat yang naik ke surga ini, dia akan datang kembali, orang yang sama, Yesus yang sama. Jadi kalau saya ngaku Yesus depan mata saudara nih, dan saya bisa ngelakuin mujizat, please lempari saya batu, rajang saya batu, sesat. Karena Yesus yang sama akan datang, bukan Yesus yang berbeda berbentuk saya atau berbentuk siapapun. Dan tahu nggak saudara bahwa ketika yang menyaksikan 500 orang, yang bertahan di atas loteng nunggu pencurahan Roh Kudus berapa orang? 120 orang. Kalau kita presentasikan paling cuma 24%. Pertanyaannya yang lain pada kemana saudara? Yang lain pada kemana? Saya mau katakan hari-hari ini kita lagi masuk dalam era penyaringan. Kita lagi dipilih. Kita lagi sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Yang mana yang berkualitas, yang mana yang kambing, yang mana yang domba. Dan perhatikan hidup kita saudara. Perhatikan dengan baik-baik hidup kita. Perhatikan dengan sungguh-sungguh hidup kita. Saya udah mau habis, udah mau selesai. Menapa hari-hari terakhir ini, saya percaya kita semua udah pernah ikut ujian ya. Saya gambarin ujian sekolah aja deh. Kita semua pasti pernah ujian sekolah, betul ya? Ujian akhir kenaikan kelas deh. Sebelum ujian, pasti ada yang belajar. Ya mungkin ada yang enggak juga, modal di konteks saya nggak tahu. Nah, biar gimana pun kita pasti pernah ikut ujian, benar? Ada nggak ketika guru bilang, oke, 5 menit pertama yang udah selesai boleh keluar? Saya rasa nggak ada yang keluar. Ada yang 5 menit pertama keluar, ada pun mungkin dia udah nyerah, nggak bisa, udah deh gue nyerah deh, keluar ada, terserah lulus nggak lulus terserah deh. Atau mungkin mentang-mentang dia anak Tuhan, oh haleluya Yesus. Jadi ketika jawab pertanyaannya apa, dia jawabnya pertanyaan, terus dia tulis di bawahnya, saya sudah berusaha, mohon kasih saya nilai. Nah gitu juga ya. Jadi gini, kalau ujian sedang berjalan, kita sedang ujian, 5 menit pertama ketika dikatakan siapa yang sudah selesai, pasti nggak ada yang selesai. Terus kalau misalnya udah berjalan 1 jam, oke, yang udah selesai boleh keluar, mungkin belum tentu. Banyak 1, 2 mungkin saja. Nah, mungkin udah selesai juga dia nggak mau keluar dan lain sebagainya. Nah tapi kalau ujian sisa 5 menit lagi, terus guru ngomong gini, yang udah selesai boleh kumpul. Kira-kira persentasenya banyak ya yang selesai.
banyak ya. Karena udah berapa menit dia kerjakan, sisa 5 menit. Yang udah kelar boleh kumpul. Udah pada kelar mungkin, biasanya pada banyak yang keluar. Nah perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mau datang, berarti waktunya udah mau selesai belum? Sudah mau selesai. Kita perhatikan tahun-tahun belakangan ini, berapa banyak hamba Tuhan yang udah selesai dan dia pulang ke rumah Bapak. Kita perhatikan tahun-tahun belakangan ini, berapa banyak hamba-hamba Tuhan dan dia selesai dan dia pulang ke rumah Bapak. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ternyata yang kita lihat, yang kita kenal, mereka nggak butuh umur tua. Yang ketika selesai, mereka balik ke rumah Bapak. Tugas selesai, ke rumah Bapak. Yesus ngomong, tanda-tanda zaman kita harus bisa perhatikan. Kita harus bisa lihat tanda-tanda akhir itu seperti apa. Jangan sampai kita seperti orang-orang bodoh yang dikasih sinyal, dikasih tanda, dan kita nggak ngeh. Dan menganggap ini adalah hal yang maklum, hal yang lumrah. Hati-hati, perlu pendalaman firman Tuhan. Nah, kita perlu Roh Kudus, saudara. Kisah Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria boleh beroleh Roh Kudus. Ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Nah, saya mau tanya, apakah orang yang pertama kali dibaptis, apakah dia sudah terima Roh Kudus? Belum tentu, saudara. Jadi bisa ya, bisa tidak. Menerima Roh Kudus itu dan menerima Roh Kudus dan dibaptis itu dua perkara yang berbeda. Kisah Rasul 19 ayat 1 kita buka. Saya sudah hampir selesai. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tanya ya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ingat, gereja harus aktif ya. Gereja harus aktif, jangan sampai jemaatnya belum pernah mendengar satu pribadi ini nih yang sangat penting, yaitu Roh Kudus. Ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika dibaptis sama Yohanes, itu belum dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika dibaptis ulang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, sekali seumur hidup, saudara, sampai pulang. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Wow. Segitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mereka harus mengutus orang-orang untuk dikasih tahu bahwa ada Roh Kudus. Orang bertobat penting. Setelah bertobat dibaptis. Setelahnya harus apa? Menjalani hidup seperti standar firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Nggak gampang. Kita punya masalah sakit penyakit, kita punya masalah hubungan antara suami dan istri. Mungkin suaminya kabur sama kalau wewe, saya nggak tahu. Mungkin istrinya kita tahu dengan siapa, saya nggak tahu. Saya mau kasih tahu, kita hidup di dunia ini nggak gampang. Namun ada satu pribadi yang siap nolong kita. Masalahnya adalah kita percaya nggak bahwa dia siap nolong kita, saudara. Ada dan saya hari-hari ini harus lihat bahwa percepatan kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan kalau kita nggak peka dalam hal ini, kita akan hidup semau-mau kita, masih lama. Dulu juga ada omongan kayak gitu. Yes, Anda bisa lihat bahwa firman Tuhan disampaikan ke seluruh bumi itu dan nggak perlu orangnya hadir. Era digital mempercepat segala sesuatu, mempermudah segala sesuatu, dan kita tahu penguasa dunia ini iblis. Saudara, kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang sama untuk kita berani hidup dengan standar firman Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Sesat. Jadi untuk jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu gak gampang. Kita akan banyak disingkirkan orang, kita akan banyak disikut orang. Masih ingat Yusuf disikut, Daud disikut siapa? Mertuanya. Gak gampang untuk jadi orang percaya, tapi ada pertolongan Tuhan. Ingat, ada pertolongan Roh Kudus di dalamnya.
Nah, masalahnya adalah kita perlu pribadi ini nih, Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebuah jaminan kita punya perlindungan dan kuasa. Amin. Terakhir banget. Saya nggak buka ayat, jadi saya mau bilang. Jadi saudara, saya mau bilang gini. Saya sering ngomong bahwa kita hidup di dunia ini bukan ngomong soal durasi, saudara. Bukan ngomong seberapa panjang usia kita, bukan ngomong seberapa jauh umur kita bisa hidup. Karena pada kenyataannya adalah banyak orang yang ternyata yang masih muda pun harus siap dipanggil Tuhan, harus siap untuk meninggalkan dunia ini. Ini bukan masalah durasi seberapa lama, namun seberapa besar kita bisa berkontribusi dalam hidup ini, seberapa besar kita bisa jadi berkat dalam hidup ini. Dan kalau kita tahu bahwa hal yang pasti itu terjadi, pengkhotbah bilang ada kelahiran, ada kematian, itu pasti terjadi. Kita lagi ngantri saudara. Dan masalahnya dalam kita menunggu antrian kita isi hidup kita dengan apa? Kita isi hidup kita dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, atau dipimpin oleh keinginan daging. Tadi saya bilang surga dan neraka itu nyata, tinggal pilih. Keinginan daging itu binasa, tapi keinginan roh itu hidup yang kekal. Di dunia ini gak ada yang sempurna, yes, betul. Maka biarlah yang sempurna itu ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi semakin serupa. Saya mengajak saudara untuk merenung lagi akan hidup kita belakangan ini, hidup kita akhir-akhir ini, tahun-tahun ini. Apakah kita sudah menyenangkan Dia atau belum? Atau kita justru menyakiti Dia dengan pikiran, hati yang kita pahami sendiri. Kalau akhir-akhir ini sudah sangat dekat, berarti kita udah gak banyak waktu. Buka hati lebar-lebar, biar Roh Kudus hari ini berbicara dalam kita pribadi, secara pribadi. Lihat pasanganmu, lihat temanmu, lihat keluargamu, dan bilang, aku mengasihimu, bilang aku mengampunimu. Selebihnya, Tuhan akan tuntun kita untuk hidup lebih baik. Kalau kita masih hidup dengan keterikatan akan dosa, kita nggak bisa menampik ya bahwa ternyata dosa terbesar itu pornografi. Bukan Anda pakai drugs, bukan Anda sedang tawuran, itu bisa disembunyikan. Namun pornografi ini sering disangkut pautkan dengan yang namanya kebutuhan. Kalau benar, hati-hati. Anda yang terikat, minta Tuhan tolong bebaskan. Orang yang seperti itu hidup dalam percabulan, perzinahan, najis, nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya mau kasih tahu. Tapi saya percaya Yesus. Yes, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti selamatkan. Pertanyaannya adalah Anda mau diselamatkan nggak? Kerjakan keselamatanmu, Alkitab tulis. Kerjakan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita belum bertobat, kita belum sungguh-sungguh percaya Dia. Orang yang percaya Dia itu sungguh-sungguh bertobat. And Roh Kudus sekali lagi yang memampukan. Bukan saya dan saudara. Kita ini hidup dalam daging. Kedagingan kita lebih besar daripada roh kita makan. Roh kita tuh penurut. Makanya Dia kirim Roh Kudus. Sebab roh yang ada dalam padaku lebih besar. Yang ada dalam padaku ini, kita ini semua lebih besar daripada dunia ini. Sehingga yang mengalahkan dunia ini bukan kita, melainkan Dia, Yesus Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita semua mau diajar untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan. Mari kita coba lihat dengan sungguh-sungguh. Kita coba perhatikan keadaan zaman ini, sungguh-sungguh kita renungkan bahwa ternyata semuanya itu semakin dipercepat. Dan tugas gereja nggak cuma ngomongin soal berkat, soal pertolongan Tuhan, tapi tugas gereja juga harus ngomong soal hidup kudus, soal hidup dipimpin oleh Tuhan, soal keselamatan, soal kenapa kita mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekalipun kita lagi keadaan tidak baik, dan gereja harus berani untuk berkata-kata seperti itu.
Gereja harus hadir untuk jemaatnya ngerti, saya kesini tiap minggu ngapain. Bukan ngarapin berkat doang, bukan ngarapin ditolong Tuhan doang. Itu pasti, nggak usah minta Tuhan tolong. Ini masalah kita mesti paham nih, fungsi kita ketika kita ke gereja itu ngapain. Anak muda yang baru dibaptis kemarin, saya berharap bahwa yang dibaptis kemarin bisa dituntun mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi, sehingga pertama saya mau kasih tau gini. Kita percaya Tuhan, kita dibaptis, kita selesai dibaptis. Dalam apa yang tidak baik, roh-roh dalam diri kita yang tidak baik pasti pergi. Karena kita sudah mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Perhatikan baik-baik. Alkitab tulis, ketika kita sudah bersih nih dan tidak diisi firman Tuhan, roh itu kan keluar, pergi. Dia menjelajah. Dan dia coba-coba balik-balik lagi. Dia coba balik lagi nih ke orang tersebut. Ternyata masih kosong. Di dalamnya nggak diisi. Tahu nggak kita tulis apa? Dia keluar, dia ajak lagi 7 roh yang lebih jahat dari dia. Makanya kenapa orang yang hidup, yang bertobat pertama kali, terus nggak dibimbing, hidupnya makin berantakan. Itu sebabnya. Tidak dikasih pemahaman firman Tuhan, yang akhirnya roh yang lebih jahat lagi diajak masuk dan hidupnya nggak jadi lebih baik. Hidupnya makin berantakan, hidupnya makin hancur. Nggak usah heran yang kesaksian yang saya cerita itu, overdosis. Saya kenal teman saya, udah bertobat, udah terima Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh. Namun dalam perjalanan hidupnya dia memutuskan untuk tinggalkan Tuhan. Dia balik lagi ke kehidupan yang lama. Dia percaya lagi kepada dewa-dewanya yang dulu. Gak gampang saudara, tapi saya mau bilang ada satu pribadi yang bisa menolong kita, Roh Kudus, dan kita butuh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih bahwa kami ada di tempat ini karena Engkau yang memilih kami, Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, dan mereka keluar dari tempat ini. Kami semua keluar dari tempat ini gak sama lagi, Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pasangan suami istri harmonis di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada kesatuan hati dan pertolongan Tuhan ketika pasangan suami istri bersatu hati. Dan juga untuk teman-teman kami, sekeliling kami, saya percaya Tuhan, Kau pakai kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kami, meskipun kami terkadang takut Tuhan, kami gak berani melangkah untuk cerita tentang Yesus. Namun kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa cerita, menginjil, bahwa Yesus baik, Yesus sangat baik, Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kami sungguh bersyukur. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, biar kiranya mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, berakar dan berbuah lebat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbuah pada musimnya, sehingga masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan, mereka gak akan goyah, sebab mereka tahu persis ada penolong yang luar biasa dalam kehidupan mereka, yang siap menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.